Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Selamat datang kembali di channel Kang Masyani. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis hukum keluarga Islam, masuk dalam kitab Sitin Al-Adliyah, pada hadis yang ke-22 tentang Babu Nisa wa Mutalaqatu Huquqiha. Baiklah, kita lanjut saja, kita buka hadisnya, silakan dilihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita kali ini membahas tentang babun nisa wa mutalabatu huquqiha. Langsung saya terjemahkan kata per kata, kemudian nanti saya jelaskan secara singkat makna secara umumnya. Babun nisa'i, bab tentang perempuan, kaum perempuan maksudnya adalah ya. Wa mutalabatu huquqiha, dan tuntutan hak-hak mereka. Artinya di sini kaum perempuan itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, gitu ya. Karena itu kita baik kaum perempuan maupun kaum pria hendaknya memberikan hak-hak yang semestinya jadi hak mereka, gitu ya. Hadis yang ke nomor 22, an Ummi Salamata, diceritakan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Qalat, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'u, aku tidak mendengar, Allah Allah. La asma'ullah, aku tidak mendengar Allah. Zakaro, menyebut an-nisa'a, kata perempuan, fil hijrati, dalam masalah hijrah. Artinya Ummu Salamah ini seperti seakan-akan protes kepada Rasulullah SAW, menyampaikan protesnya, menyampaikan keluhannya terkait dengan kaum perempuan, di mana kaum perempuan ini tidak dibahas dalam permasalahan hijrah. Artinya kelebihan-kelebihan mereka tidak disebutkan dalam permasalahan hijrah ini, gitu ya. Fa'anzalallahu ta'ala, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat anni la udhi'u 'amala 'amilin dzakarin aw untha ba'dukum ba'd. Wa Tirmidzi. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat anni, sesungguhnya aku, kata Allah SWT, la udhi'u, tidak menyia-nyiakan, amala amilin, pekerjaan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi orang yang melakukan pekerjaan itu baik buruknya, ya, khususnya yang baik, gitu ya, yang terkait masalah hijrah kan masalah kebaikan. Minkum, dari kalian, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian min ba'din, dari sebagian yang lain. Maksud dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membeda-bedakan seseorang ketika melakukan perbuatan baik, mau laki-laki maupun perempuan, itu tidak berbeda. Artinya semuanya tidak disia-siakan, semuanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada ayat ini yang menyebutkan, intinya adalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khususnya kepada Ummu Salamah, khususnya dan secara umum kepada umat manusia, bahwasanya mau laki-laki maupun perempuan, kalau dia berbuat baik akan mendapatkan porsi pahala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Dan ini adalah bagian dari hak kaum perempuan yang sama dengan hak kaum laki-laki. An Abi Sa'id Al-Khudri, diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Muhammad SAW. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Ja'at, datang,
imra'atun seorang perempuan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan itu berkata, artinya mengeluhkan, menceritakan sesuatu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Zahabat telah pergi, ar-rijalu kaum laki-laki, bihadithika dengan hadismu. Ini Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasanya suatu ketika datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW dan mengeluhkan, menceritakan bahwasannya ada beberapa kaum pria itu diajari oleh Rasulullah SAW dan mereka kemudian pergi menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada kaum yang lain gitu ya. Dhahabar rijalu haditsika. Orang melakukan dakwah menyampaikan hadis-hadismu dan ini adalah kaum laki-laki. Maka faj'al kata perempuan tersebut, faj'al maka jadikanlah lana bagi kami kaum perempuan min nafsika dari dirimu. Maksudnya kami ini loh kaum perempuan juga bisa sebagaimana kaum laki-laki menjadi muridmu gitu ya. Untuk bisa kau ajari wahai Rasulullah, kemudian kami juga bisa membawa hadis itu untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Yauman pada suatu hari, naktika kami datang padamu, fihi pada hari tersebut. Tu'allimuna engkau mengajari kami, mimma dari apa yang allamakallahu yang Allah ajarkan padamu. Yauman suatu hari, naktika kami datang padamu, fihi pada hari itu, tu'allimuna engkau mengajari kami, mimma dari apa yang allamakallahu yang Allah ajarkan padamu. Artinya, kaum perempuan ini berharap agar Nabi Muhammad SAW itu memberi schedule, memberi jadwal khusus bagi kaum perempuan untuk diajari oleh Rasulullah SAW pada suatu hari tertentu. Ya. Mendengar keluhan tersebut dan permintaan tersebut, faqala maka Nabi bersabda, Ijtami'na, berkumpullah kalian, wahai kaum perempuan, di pada yaumi kada hari begini, wakada dan hari begini. Maksudnya nanti pada hari sekian dan sekian, fi makani kada pada tempat ini, wakada atau begini. Artinya Nabi Muhammad SAW ini menjanjikan pada mereka, silakan nanti kumpul pada hari tertentu di tempat tertentu. Fajtama'na, artinya beliau langsung menjanjikan kepada kaum perempuan ini waktu dan tempat. Fajtama'na, maka mereka kaum perempuan ini berkumpul. Fatahunna, lantas mereka didatangi Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW. Fa'allamahunna, maka beliau mengajarkan kepada mereka kaum perempuan mimma dari apa yang allamahullah yang telah Allah ajarkan pada beliau. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya berdasarkan hadis ini siapa? Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan bahwasanya mereka itu merasa tidak diajari oleh Rasulullah SAW sebagai kaum perempuan. Sementara kaum laki-laki telah diajari oleh beliau hadis-hadis Nabi, kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Maka kaum perempuan juga merasa ini hak kami juga mendapatkan pembelajaran yang sama sebagaimana kaum laki-laki. Lantas Rasulullah SAW pun memberikan jadwal khusus di hari tertentu, di waktu tertentu untuk mengajari mereka. Dan akhirnya sebagaimana perjanjian, maka Rasulullah SAW menepati janji itu dan sesuai dengan janjinya, mereka kaum perempuan diajari oleh Rasulullah SAW. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya bab hadis ke-24 ini babun nisa'i
wa harakatu diddil unfil aili. Babun nisa'i, bab kaum perempuan, bab tentang kaum perempuan. Wa harakatu diddil unfi, wa harakatu dan gerakan diddil unfi, melawan kekerasan al-aili dalam rumah tangga. Bab kaum perempuan dan gerakan perlawanan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi ini ada memang dari zaman dahulu, ya, sejak zaman Nabi itu sudah ada kaum perempuan yang melakukan gerakan kontra KDRT. Karena KDRT ini sesuatu yang harus dilawan, gitu ya. Dan saat itu kaum perempuan sudah melakukan perlawanan, artinya melakukan advokasi, gitu ya. Bagaimana cerita advokasi kaum perempuan perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga? Simak hadis nomor 24. An Iyas, diceritakan dari Iyas bin Abdullah, putra Abdullah bin Abi Dubab, putra Abu Dubab. Qala, Iyas ini berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadribu ima Allah, la tadribu, janganlah kalian memukul ima Allahi, makhluk perempuan Allah, maksudnya kaum perempuan yang merupakan makhluk Allah. Mendengar sabda tersebut, faja'a Umaru ila Rasulillah, faja'a maka datang Umar ila Rasulillah kepada Rasulullah SAW. Faqala, lantas Umar berkata, Zairna nisa'u ala azwajihinna, zairna melawan, mengungguli, nisa'u kaum perempuan, ala azwajihinna atas suami-suami mereka. Umar ini mendengar sabda Nabi SAW, jangan kalian pukul kaum perempuan. Sahabat Umar ini mengeluhkan tentang ada sejumlah kaum perempuan, para istri yang malah melawan suaminya, gitu ya. Farakhoso fidorbihinna, farakhoso, lantas Nabi memberikan keringanan, membolehkan fidorbihinna untuk memukul kaum perempuan. Fa'atofa bi'ali Rasulullah SAW. Fa'atofa, lantas berkeliling atau apa ya, semacam menggeruduk ya, menggeruduk atau mendemo ya. Bi'ali Rasulullah, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menggeruduk, siapa yang mendatangi, ya, nisaun, kaum perempuan. Nah, maka ada sejumlah kaum perempuan yang datang, berdatangan, kafirun yang banyak. Yashkuna, mereka mengeluhkan, azwajahunna, suami-suami mereka. Faqala Nabi SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad tawafa bi ali Muhammadin. Laqad, sungguh, tawafa, berkeliling atau berdatangan, bi ali Muhammadin, kepada keluarga Nabi, maksudnya kepada istri Nabi. Isaun, beberapa kaum perempuan, kafirun yang banyak. Ya. Yashkuna, mereka mengeluhkan, azwajahunna, suami-suami mereka. Laisa, bukanlah, ulaika, mereka suami itu, bikhiyarikum, orang-orang terbaik kalian. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksud dari pernyataan Nabi Muhammad SAW tersebut, bahwasanya di sini kaum perempuan telah datang kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi, ya. Kaum perempuan ini mengeluhkan suami-suami mereka,
suami-suami mereka yang telah memukul istri mereka. Kata Nabi, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka yang suka memukul istrinya ini adalah bukanlah orang yang baik, ya, di antara suami itu. Kata dhairna anisa'u ay nafirna wajtarokna wa ghalabna ala azwajihinna. Maksudnya adalah kaum perempuan ini lari dan melawan dan mengalahkan, ya. Kata nafirna itu lari, wajtarokna dan berani, wa ghalabna dan mengalahkan, melawan, ala azwajihinna di atas suami-suami mereka. Laisa ulaika, bukanlah mereka itu, yani azwajuhunna ladzi yadribuhunna. Laisa ulaika maksudnya laisa ulaika di atas ini mereka kaum kaum laki-laki, kaum suami yang memukul kaum perempuan, kaum istri mereka, bi khiyarikum, bagian dari min khiyarikum, orang-orang baik kalian. Liana dorba, karena memukul, laisa, bukanlah, min fi'lil khairi, bukanlah perbuatan yang baik, wala min husnil khuluqi, dan tidak pula kebaikan dalam berakhlak. Allah Subhanahu wa taala a'lam bishawab. Pembahasan berikutnya tentang hadis tentang larangan memukul kaum perempuan, dan ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan untuk sementara dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Tonton sampai habis. Bila kurang jelas silakan diulangi lagi video ini untuk memberikan makna yang lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.